Halo. Waalaikumsalam Jose 241. Miring. Oh, udah. Selamat malam Mas Jose. Suaranya jelas gak? Kecil suaranya. Kecil. Oh, ya. Coba bentar. Kalau sekarang masih kecil juga? Masih. Masih. Itu kameranya miring gini. Oh, itu. Kan ini landscape. Selamat bergabung. Dibuat potret aja coba. Jadinya kayak miring-miring. Good. Yang di sana dibuat landscape bisa nggak? Nggak bisa ya? Selamat bergabung. Oke. Ini kita masih nunggu apa ya? Ada 2 akun lagi yang
Mudah-mudahan bisa bergabung malam ini. Kita coba invite dulu. Dah? Oke. Cuma goyang kalau kayak gini. Gak apa-apa. Semangat kembali Pasrina HDN. Ah, udah rame. Selamat datang Ash. Ya, 1089. Oke, kita coba satu akun lagi. Kita invite satu akun lagi. Oke. Tadi kayaknya kita rencanakan mulai jam 8 ya. Tapi ini sudah jam 8. Berapa ini? 8.21. 21. Ah, kita di luar dari yang kita rencanakan. Oke. Bentar. Oke. Kayaknya kita langsung mulai aja kali ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Arbi bisa dengar suara saya? Mantap. Oke. Tapi suara Kak Arbi di sini kecil sekali. Oke. Jelas? Oke, mungkin boleh tes jawab dulu kali. Kita mau tes suaranya sudah jelas atau belum. Oke. Nah, sudah. Jelas ya? Oke, nah, alhamdulillah senang sekali hari ini saya, Miss Rukoya, kalau di sekolah saya biasa dipanggil Miss Koy, hari ini bisa berkesempatan ngobrol dengan Kak Arbi yang sudah beberapa waktu mengikuti seminar beliau, dan alhamdulillah sudah beberapa minggu ini ya, Kak Arbi dan kawan-kawan dari SLI mengadakan pelatihan, dan alhamdulillah pelatihan ini cukup
apa ya, cukup berimpact sih buat kami yang para guru-guru ini. Dan hari ini alhamdulillah kami bersedia untuk ngobrol dengan kita di Oase kali ini. Dan Oase kali ini kita akan membahas tentang tema yang teman-teman juga sudah baca kali ya di grup yang sudah diposting. Itu hari ini kita akan bahas tentang penjenjangan buku cerita anak. Nah, kenapa kita hari ini bahas tentang penjenjangan buku cerita anak? Karena memang saya sebagai guru, saya guru di salah satu sekolah yang ada di yaitu Sekolah Zakia Islamic Leadership, dan saya rasa ini juga akan sangat menarik untuk para guru-guru yang ada di luar sana dan juga para orang tua yang belakangan ini agak kesulitan di situasi pembelajaran daring, ditambah lagi kita memang PPKM yang untuk menghadirkan apa namanya situasi belajar di sekolah dengan di rumah itu agak sulit begitu. Dan apalagi untuk sekarang ini kan kita memang zamannya itu zaman serba cepat gitu, literasi sangat dibutuhkan. Dan untuk menanamkan literasi ke anak itu agak sangat sulit rasanya gitu. Jadi hari ini alhamdulillah Kak Ardi dengan senang hati mau diajak ngobrol, sharing seputar tentang literasi karena beliau ini juga salah satu konsultan SLI yang teman-teman juga alhamdulillah sudah tahu ya karena beberapa banyak yang sudah mengikuti seminarnya beliau dan beliau juga founder di Ruang Baca dan insya Allah beliau ini sering berkecimpung di kegiatan-kegiatan literasi dan insya Allah banyak hal yang bermanfaat yang kita nanti bisa sharing bareng nih sama Kak Ardi gitu. Nah Kak Ardi sendiri hari ini sehat kira-kira? Sehat, mantap. Ini agak berkeringat. AC di sini belum hidup. Maaf tapi suaranya tidak terdengar di sini. Ini kedengaran? Dengar? Bentar apa ada yang salah tapi suaranya masih belum kedengar. Sebentar Kak, sebentar. Bentar ya. Atau teman-teman di sana bisa dengar suaranya atau saya sendiri yang suaranya masih belum terdengar jelas? Ini kedengaran? Sebentar, saya cek dulu. Maaf ya Kak, sebentar. Sebentar. Oke. Kedengaran ya, Mas? Kayaknya di perangkat saya yang suaranya tidak terdengar. Sebentar ya. Oke. Ini lebih baik. Sudah bisa? Oke. Kedengaran suaranya? Sudah bisa terdengar suaranya, Kak Koya? Saya belum dengar suaranya dengan baik. Tapi suara saya terdengar ya di sana ya? Apa ini? Kedengaran di sini, kedengaran.
Okay, thank you. Oke. Sebentar. Oke. Halo, Kak. Halo, Oke. Nah, ini sudah terdengar suaranya. Suaranya balik gak? Gak sedikit. ya? Sebentar, sebentar. Oke, sudah. Nah, sudah, sudah. Kayaknya saya sudah bisa dengar suaranya. Udah bisa kedengaran? Sudah kedengaran di sana? Suaranya udah terdengar? Oke. Mohon maaf sekali. Ada beberapa kendala teknis di saya, jadi suaranya delay sampai ke tempat saya, dan alhamdulillah sekarang sudah terdengar dengan baik. Udah, alhamdulillah udah terdengar suaranya. Oke. Nah, oke teman-teman yang lain juga sudah bisa dengar ya suaranya. Atau Kak Arbi boleh nggak kalau kita eh, saya live-nya keluar dulu, nanti setelah itu saya gabung lagi, boleh nggak? Oke. Terus saya pakai akun yang satu lagi, Kak. Sudah saya pakai akun yang satu lagi yang Falahani, bisa digabung. Ya dah. Oke, Empatiar Books. Di sini oke. Ya. Waduh. Ini jauh lebih baik. Nah, oke teman-teman, mohon maaf sekali. Oke, kita lanjut aja ya obrolan kita karena memang sekarang kita sudah melewati jam yang sudah kita rencanakan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, kalau saya tertarik untuk ngebahas ini karena memang saya backgroundnya guru di Azakiyah, dan kami rencananya itu ada kegiatan ingin membuka sudut baca di setiap kelasnya, karena memang penguatan di tahun ini itu gimana bisa menguatkan literasinya anak-anak. Dan kebetulan tema yang kita angkat malam ini sangat-sangat sangat cocok ya buat kami para guru-guru di tahun ajaran baru untuk ngedesain ruang kelasnya kita. Kira-kira tuh penjenjangan buku ini yang kayak gimana ya yang kita butuhin tuh untuk di kelas kita, dan terutama juga untuk ayah bunda yang ada di rumah, buku seperti apa yang dicocok untuk anak-anak. Nah, sebelumnya
saya sedikit tertarik nih karena mengundang Kak Arbi untuk hadir di sharing ini. Ngelihat background beliau yang memang menggeluti literasi dari konsultan SL juga, terus founder Ruang Baca juga, dan kegiatan-kegiatan beliau ini banyak yang menguatkan di literasi gitu. Kira-kira kenapa nih Kak banyak memilih kegiatan literasi dan sekarang jadi konsultan literasi? Oke. Sebelumnya nih mau dipanggil apa nih? Atau kayak di sekolah? Di sekolah kayaknya tadi di awal disebutin panggilnya Miss ya. Oh iya, iya boleh panggilnya Miss Koi juga lebih boleh karena biasanya anak-anak manggilnya Miss Koi. Kayaknya berasa Oh, lebih enak gitu, lebih nyaman. siap Miss Koi. Ya, kalau apa ya, mulai aktif di bidang literasi gitu. Itu sebenarnya dari 2019 sudah mulai tertarik ya dengan literasi gitu. Sudah mulai tertarik dengan literasi. Kemudian uh, awalnya cuma senang koleksi bukunya aja, senang mengkoleksi, membacanya juga mungkin tidak terlalu rutin awalnya. Kemudian jadi hanya senang mengkoleksi buku setiap waktu itu sampai di ini ya. Uh, Setiap bulan itu harus pernah beli buku gitu, harus harus ada buku baru yang dikoleksi. Jadi itu seperti agenda bulanan untuk diri saya gitu. Jadi setiap bulan harus beli buku, walaupun pada masa itu bacanya itu masih ya tergantung kebutuhan. Ketika ingin nulis, ketika ada sesuatu yang ingin didiskusikan sama kawan-kawan relawan gitu, baru buka buku. Nah, berkembang kemudian juga dijadwalin, oh setiap hari harus baca buku 15 menit, ditingkatkan terus. Awal mulanya itu hanya senang mengkoleksi buku aja nih, beliin buku satu-satu yang second, yang baru. Jadi berawal dari senang koleksinya aja terus ya akhirnya uh, berkawan gitu, berteman sama kawan-kawan yang sudah lebih dulu mulai di aktivitas literasi yang sudah ada yang sudah membuat komunitas, ada yang sudah mendirikan TBM dan TBM-nya sudah mapan begitu. Jadi mulai dari situ mulai oke, mungkin ini sesuatu yang menarik kali, itu sangat menarik. Jadi semakin akrab dengan teman-teman yang lebih dulu berkecimpung di literasi dan akhirnya sampai sekarang dan mendirikan Ruang Baca dan sekarang ini sebagai konsultan literasi ya akhirnya di saat ini saya menjadi konsultan Sekolah Literasi Indonesia dari Dompet Duapa. Oh, oke. Menarik ya, berarti banyak hal yang bisa nanti kita korek-korek dari Kak Arbi seputar literasi. Oke. Nah, ini kan tema kita penjenjangan buku cerita untuk anak. Nah, kira-kira untuk kami nih para guru-guru dan orang tua nih yang ada di rumah masih asing nih dengan kata penjenjangan buku cerita untuk anak. Kak Ardi bisa boleh bagi nih ke kita kira-kira gimana sih yang dimaksud dengan penjenjangan buku cerita untuk anak itu dan apa sih sebenarnya urgensinya kita butuh tahu nih tentang ini? Jadi begini ya, Miss Koi. Sebenarnya dari beberapa cerita teman-teman juga saya dapati, kemudian saya coba lihat dari apa yang kami punya di SLI Dompet Duapa begitu, apa yang kira-kira bisa menjawab begitu dari apa yang telah dialami teman-teman guru, relawan-relawan yang ada di TBM dan atau komunitas literasi. Nah, dari beberapa yang saya tangkap begitu, seperti obrolan terakhir saya dengan salah satu pengelola dari TBM IRMC yang ada di Jogja gitu ya. Nah, itu obrolan terakhir saya dengan salah satu pengelola TBM. Nah, dari sana saya dapati bahwa mereka seperti bingung begitu
bingung dengan koleksi yang sudah ada. Mereka sudah punya beberapa sekolah mungkin atau TBM sudah punya koleksi begitu. Namun sedikit ada kendala bagaimana koleksi ini bisa disesuaikan dengan anak. Oh, koleksi yang ini cocoknya dengan anak yang ini. Nah, koleksi yang ini cocoknya dengan yang ini. Nah, dalam proses itu mereka agak sedikit mengalami kendala untuk menyesuaikan yang pas begitu. Nah, jadi penjenjangan buku ini kita bertujuan gitu. Dengan penjenjangan buku, kita dapat menjenjangkan buku pada tarapan sesuai kesulitan tingkat kesulitan bacanya. Jadi tingkat kesulitan yang dimiliki buku itu semakin sulit bacaan yang ada di dalam buku itu, maka akan berbeda penyesuaian terhadap anaknya. Maka semakin sulit, oh cocoknya untuk anak yang seperti keterampilan bacanya sudah pada level ini. Untuk yang buku level kesulitannya masih rendah, maka anak yang sesuai dengan itu juga harus disesuaikan. Berarti anaknya harus yang keterampilan bacanya juga masih rendah begitu. Jadi penjenjangan buku ini sebenarnya kita berusaha menyesuaikan tingkat kesulitan bacaan itu dengan level keterampilan baca anak. Jadi jangan sampai kita memberikan buku kepada anak yang tingkat kesulitan bacanya itu tinggi kepada anak yang tingkat keterampilan membacanya masih rendah. Nah, kalau ini terjadi begitu, ini sampai terjadi, maka minat baca, kecintaan anak pada aktivitas membaca itu sulit kita tumbuhkan, sulit kita timbulkan, apalagi sampai membudayakan membaca pada anak, karena anak mendapat buku yang tidak sesuai dengan keterampilan bacanya, tidak sesuai dengan tingkat keterampilan bacanya. Nah, jadi penjenjangan buku yang kita akan bahas ke depan ini, bagaimana menyesuaikan itu, kira-kira begitu. Oh, berarti penjenjangan buku ini gimana kita memilah buku yang sesuai untuk anak-anaknya kita gitu ya. Kalau iya. Untuk penjenjangan ini kan Kak, ini kan masih awam nih di sebagian orang tua, bahkan sebagian guru gitu. Gimana sih cara kita untuk memilah buku yang cocok nih untuk anak, misalnya seperti saya nih mengajar anak tingkat dasar gitu. Yang seperti apa buku yang cocok untuk anak usia dasar gitu, dan beda juga untuk anak yang usianya mungkin tingkat SMP atau taraf SD kelas tinggi gitu. Apakah penjenjangan ini disesuaikan dengan kelasnya mereka atau usianya mereka atau seperti apa nih? Oke. Nah, sebenarnya kalau seperti apa sih buku yang cocok dengan anak gitu? Kalau bagaimana buku yang cocok untuk anak sebenarnya itu kita bisa lihat dari kontennya gitu ya, Miss ya. Jadi kita bisa lihat dari konten buku itu. Kita sebenarnya secara sepintas juga ketika membuka buku kita akan bisa lihat, oh ini novel-novel yang lebih cocok gitu, lebih pantas dibaca oleh orang yang sudah dewasa. Oh ini buku-buku referensi literatur yang sifatnya menjadi bahan rujukan untuk membuat karya tulis ilmiah misalkan. Jadi secara umum juga saya rasa gitu, guru-guru, orang tua untuk melihat konten ini cocok atau tidak terhadap anak itu ini ya cukup mudah ditemukan atau mudahlah diidentifikasi, oh ini buku cocok untuk anak atau tidak. Nah, namun di pembahasan ini kita berusaha ini ya, kita berusaha, saya mau bersharing gitu ya, sharing dengan teman-teman guru atau yang lain, bagaimana sih menjenjangkan buku secara spesifik. Kita akan bahas tentang buku cerita ini. Sebenarnya bukan hanya buku cerita yang bisa dijenjangkan gitu, dibuat jenjangnya, tapi mungkin kali ini kita bahas buku ceritanya dulu, bagaimana sih menjenjangkan buku cerita. Seperti juga ada majalah yang ini khusus untuk anak ya, majalah untuk anak, ada novel untuk anak, ada novel yang
novel yang tidak untuk konsumsi dewasa, ada yang sifatnya novel remaja. Sebenarnya itu juga ada, bisa dijenjangkan begitu. Namun pada sharing kali ini kita lebih fokus begitu bagaimana menjenjangkan buku cerita anak. Nah, apalagi tadi seperti yang Miss Koi sampaikan bahwa ada nih rencana membuat membuat pojok baca gitu di sekolah atau di kelasnya. Nah, tentu kalau untuk seperti Miss Koi gitu kan mengajarnya di SD gitu. Tentu saya rasa Miss Koi juga tidak akan mungkin meletakkan di sana di pojok bacanya buku-buku karya-karya Ibnu Khaldun, Aristoteles. Saya rasa tidak mungkin itu gitu. Jadi buku-buku cerita. Nah, buku-buku cerita yang akan Miss Koi letakkan di rak-raknya nanti yang untuk anak itu, nah itu yang akan kita coba jenjangkan. Jadi penjenjangannya juga tadi kan bukan menyesuaikan pada taraf anaknya sudah kelas berapa atau usia berapa. Jadi penjenjangannya itu menyesuaikan pada tingkat keterampilan baca anak. Dia tidak, penyesuaiannya bukan pada usia atau kelas anak. Anak sudah kelas 2 SD atau kelas 3 SD. Jadi bukan pada kelas atau usianya, namun pada keterampilan baca anak. Jadi semakin terampil anak membaca, semakin terampil, maka jenjang bukunya pun semakin tinggi. Atau jenjang atau level buku yang cocok dibaca anak tersebut, maka levelnya juga atau jenjangnya semakin tinggi. Nah, semakin rendah keterampilan baca anak, maka jenjang buku yang sesuai dengan anak tersebut juga jenjang yang terendah. Oke, nah menarik ya. Itu berdasarkan dengan jenjangnya. Nah, untuk para ayah bunda mungkin yang ada di rumah dan para guru juga, kira-kira ada nggak nih tips dari Kak Arbi gimana ya caranya untuk supaya kita nih para orang tua atau para guru ngelihat nih gimana kita tahu anak-anak yang mau kita latih nih literasinya, membacanya itu di taraf jenjang yang mana gitu? Apakah mereka masih taraf jenjang yang apakah penjenjangannya itu ada level 1, 2, 3 dan seterusnya atau seperti apa gitu. Dan gimana nih kita mengidentifikasinya anak ini cocoknya di jenjang mana gitu. Dan buku ceritanya seperti apa yang cocok gitu. Nah, gimana nih, Kak? Pertama mungkin ya bagaimana menjenjangkan bukunya nanti menyesuaikan dengan keterampilan. Ini jenjang seperti ini cocoknya keterampilan anak yang dengan keterampilan baca seperti apa, nanti ada proses penyesuaiannya. Namun di pertama mungkin saya akan sharing gitu ya kepada Miss Koi dan yang lain yang mungkin yang mendengar live ini. Menjenjangkan bukunya apakah ada level 1, 2, 3? Ada. Level itu ada, jenjang itu ada. Namun jenjang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, penyebutan jenjangnya ini tidak terikat pada satu ketentuan yang baku. Jadi Miss Koi dan teman-teman atau yang lain bisa mengkreasikan itu. Namun setiap jenjangnya itu ada semacam indikator begitu. Ada indikatornya, ini buku bisa disebut jenjang 1 atau jenjang 2, itu indikatornya apa saja. Nah, itu sebenarnya ada begitu. Pertama, untuk menentukan jenjang buku, kalau saya contoh, saya punya satu buku di sini ya. Punya satu buku cerita seperti ini. Nah, kelihatan ya? Ini buku cerita tebalnya sekira 32 halaman. Ini buku cerita anak begitu. Ini buku cerita anak tebalnya sekira 32 halaman. Nah, bagaimana bisa kita tahu buku cerita anak ini adalah buku pada jenjang tertentu? Ini sebenarnya bukunya jenjang mana sih? Bagaimana mengetahuinya? Kita sudah ada indikator untuk menentukan buku ini masuk di jenjang mana. Nah, jenjang terendah itu
jenjang terendah itu sebenarnya kita menentukannya seperti ini. Dari kalimat atau kata dari setiap halaman. Oke. Kalau dari Kata kalimat kayak gimana, Kak? Kata atau kalimat dari setiap halaman. Nah, misal begini nih. Ini buku di halaman kedua dari cerita ini ada narasinya, ada kalimat begitu. Kungkang adalah hewan yang gerakannya sangat pelan. Buku ini akan masuk ke kategori jenjang terendah atau tinggi atau sedang ketika jumlah kalimatnya itu jumlah kalimat jumlah kalimat per halamannya itu tidak lebih dari 1 atau 2 kalimat. Tidak lebih dari 1 atau 2 kalimat. Nah, jadi ketika isi atau narasi atau cerita yang ada di dalam halaman ini hanya terdiri dari 1 atau 2 kalimat, maka buku itu masuk pada jenjang paling rendah, jenjang pertama. Kemudian kita bisa lihat lagi dari jumlah katanya. Jumlah kata per kalimat. Pertama kita lihat di halaman ini ada berapa kalimat. Oh, ternyata hanya ada 1 kalimat. Nah, ketika di jumlah kalimat dalam halaman ini tidak lebih dari 2, maka buku ini masuk kategori atau masuk di jenjang pertama, jenjang paling rendah. Kemudian kita lihat katanya per kalimat, jumlah kata per kalimat. Kungkang adalah hewan yang gerakannya sangat pelan. Kungkang 1 adalah 2, 3, yang 4 gerakannya 5, sangat 6, 7 kalimat kata terakhir pelan, dan itu artinya 1 kalimat ini jumlah katanya hanya ada 7. Nah, ketika jumlah kata per kalimatnya tidak melebihi 7 kata, itu juga termasuk jenjang terendah, jenjang pertama. Nah, jadi menentukan jenjang buku cerita anak, kita pertama lihat dulu kalimat pada 1 halaman itu. Ketika kalimatnya tidak lebih dari 2 kalimat, dan jumlah kata per kalimatnya tidak melebihi 7 kata, maka dia masuk ke dalam jenjang yang pertama. Jenjang yang kedua itu jumlah kalimatnya. Mungkin nanti untuk referensi teman-teman yang di TBM atau di guru-guru di sekolah yang ingin menerapkan ini, begitu ya. Jenjang kedua itu ketika kalimat per halamannya itu tidak lebih dari 3 kalimat. Nah, jadi ketika kalimat dalam 1 halaman itu tidak melebihi dari 3 kalimat, maka itu masuk ke jenjang yang kedua. Kemudian kalau katanya pada jenjang kedua jumlah kata per kalimatnya itu tidak lebih dari 10 kata. Nah, kalau yang di jenjang pertama tadi kan ya jumlah kata per kalimatnya itu maksimal 7. Nah, di jenjang kedua jumlah kata per kalimatnya itu maksimal 10. Jadi seperti itu yang kita lihat ketika dalam proses menjenjangkan buku. Nah, penjenjangan buku ini ada 6 jenjang. Jenjang pertama, kedua, ketiga, 4 sampai 6. Nah, penjenjangannya hanya sampai jenjang ke-6. Nah, tiap jenjang itu kita menentukan buku ini di jenjang yang mana. Itu pertama tadi kita lihat jumlah kalimat per katanya, jumlah kalimat per halaman, kemudian jumlah kata per kalimat dari setiap halaman.
Jadi di halaman 1 kita lihat ada berapa kalimat, 1. Kemudian katanya berapa, cuman ada 4 dalam satu kalimat tersebut. Berarti itu masuk ke dalam jenjang pertama. Untuk jenjang ketiga itu jumlah kalimat per halamannya itu maksimal 6. Jumlah kata per kalimatnya masih 10. Nah, tadi jenjang kedua juga jumlah kata per kalimatnya 10. Di jenjang ketiga juga jumlah kata per kalimatnya 10. Namun berbeda di jumlah kalimat per halamannya. Nah, kalau jenjang kedua, jumlah kalimat per halamannya itu maksimal 3. Nah, di jenjang ketiga ini jumlah kalimat per halamannya itu maksimal 6. Nah, ini sampai level 6 berarti ya, Kak ya? Iya, Kalau ini untuk sampai level 6. Biar sekaligus Gimana? referensi ini untuk jenjang 4, 5, dan 6 gitu. Itu seperti apa? Kalau di jenjang 5 itu jumlah kalimat per halamannya itu maksimal ada 8. Jadi jumlah kalimat per halamannya untuk jenjang yang keempat itu maksimal 8. Dan jumlah kata per kalimatnya maksimal 12. Di jenjang yang kelima jumlah kalimat per halamannya itu 10. Oh, oke. 10. Kalau katanya 12 juga? Kalau katanya tidak ada batasannya lagi. Tidak ada batas. Jadi jumlah kata per kalimatnya sudah tidak dibatasi. Yang dibatasi masih pada kalimat per halamannya. Nah, jenjang terakhir karena ini jenjang terakhir, puncaknya, maka jumlah kalimat dan katanya sudah tidak dibatasi lagi. Jadi teks dalam satu halaman itu, dalam satu halaman seperti ini, ketika sudah sampai di jenjang terakhir, ini bisa dipenuhi dengan teks seperti novel, itu sudah bisa penuh. Nah, tapi kalau jenjang pertama, maka maksimal kalimatnya hanya 1. Tapi kalau di jenjang yang terakhir ini bisa penuh teks satu halaman. Oke. Nah, itu tadi untuk perjenjangnya ya, Kak. Kalau biasanya nih dilemanya di orang tua atau di guru nih, gimana nih kita mengetahui kira-kira anak ini dia berada di jenjang mana gitu? Apakah ada kayak ada pengujian khusus atau gimana nih caranya kita untuk melihat anak-anak itu sekarang sudah berada di jenjang mana nih? Jenjang 1, jenjang 2, 3, atau 6? Gitu. Nah, pertama tentu kita harus dengarkan anaknya membaca dulu. Jadi kita tidak bisa tentukan anak ini cocoknya dengan buku jenjang berapa ketika anak belum kita dengarkan membacanya gimana. Ini sebenarnya ada yang coba bantu kasih jawaban nih. Jadi dari siapa ya? Ini menyimpulkan Empatiar Books. Iya. Jadi kemampuan baca pada anak bukan diukur dari usia, tapi keterampilan baca dari banyaknya jumlah kalimat. Iya. Siap. Jadi menyesuaikan terhadap keterampilan anak itu. Nah, pertama sekalipun anak ketika membaca misalkan kalimatnya di buku ini tadi, kungkang adalah hewan yang gerakannya sangat pelan. Nah, sekalipun anak ketika menyebutkan kata kungkang itu seperti kesulitan, kungkang. Nah, tapi pada setiap suku katanya itu tidak salah walaupun seperti anak yang sedang mengeja, itu sudah dianggap sudah dianggap punya keterampilan baca yang gimana sebutannya, yang
cukup untuk mulai membaca. Jadi sudah bisa anak-anak yang seperti ini, bisa pakai buku yang jenjang pertama. Oke. Jadi ketika mereka membaca buku seperti kesulitan, namun tidak salah pada setiap suku katanya dan akhirnya berhasil menuntaskan satu kata. Nah, jadi apa ya? Kita berikan saja anak satu buku gitu, satu buku cerita, kemudian dengarkan anak membaca. Ketika anak membaca bacaan yang dipegangnya itu mengalami ada salah penyebutan, tapi kalau yang seperti yang contohkan tadi, seperti mengejak, namun setiap suku katanya benar dan akhirnya bisa menuntaskan satu kata, itu tidak dihitung salah. Nah, tapi kalau katanya itu kungkang, akhirnya dia menyebut kungkeng, itu salah menyebutkan di suku kata terakhir. Nah, itu dianggap salah. Tapi ketika itu benar, walaupun terbata-bata begitu, dan kata yang salah itu tidak melebihi dari satu kata, tidak artinya tidak ada yang salah begitu, walaupun terbata-bata, ini sudah bisa sudah bisa kita sarankan untuk naik jenjang. Nah, kalau untuk kriteria anak itu berada di level 2, itu kira-kira kayak gimana kemampuan membacanya, Kak? Karena ini nyambung juga nih sama pertanyaan yang ada di kolom chatnya kita. Nah, gimana nih Kak kalau sekiranya ada anak usia 8 tahun mampu membaca seluruh buku Harry Potter? Wah, kita tahu ya buku Harry Potter hanya tulisan yang cukup rapat. Terus artinya keterampilan membacanya sudah tinggi ya Kak gitu. Karena kan ada anak yang usia 8 tahun tapi kemampuan membacanya belum bisa taraf level buku cerita Harry Potter gitu. Nah, sedikit apa tadi? Selain melihat keterampilan anak dari kelancarannya, keterampilannya juga dilihat dari kemampuan dia memahami ini. Tanda baca, sulit sekali nyebutkannya. Tanda baca. Nah, jadi ketika dalam satu kalimat itu ada beberapa tanda baca, misalkan ada tanda koma, tanda titik. Ketika dia misalkan tanda koma, tapi tetap diterobosnya begitu, ada tanda titik tetap diterobosnya, sekalipun dia mampu menuntaskan buku Harry Potter begitu, tapi tidak bisa melihat, tidak bisa mengikuti tanda baca tadi, juga belum tepat untuk dikatakan anak tersebut memiliki keterampilan baca yang tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya Kak, sekiranya seperti yang tadi case-nya, anaknya sudah bisa baca buku Harry Potter, tapi cara membacanya, intonasi membacanya belum bisa menyesuaikan dengan tanda baca, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, begitu. Kira-kira cocoknya kita berikan bahan bacaan level berapa nih Kak? Cocoknya? Itu bisa kalau kasusnya seperti itu, anaknya bisa saja baca buku yang di level akhir, yang di jenjang terakhir, yang teksnya sudah banyak, tanda bacanya juga sudah mulai rumit, tapi masih perlu diberikan pendampingan khusus untuk itu. Karena kalau case-nya seperti yang diceritakan tadi, artinya anak sudah mampu membaca setiap kata dengan baik dan benar. Namun kita juga perlu lihat untuk bisa tepat mengatakan anak tersebut
memiliki keterampilan baca yang tinggi, kita perlu lihat lagi di setiap tanda baca dia terobos saja atau tidak. Nah, kalau terkait intonasi ketika ada dialog mungkin itu nanti ada poin tersendiri. Tapi dalam kaitannya penjenjangan buku ini, yang pertama bisa kita lihat itu dari benar atau tidaknya anak menyebutkan setiap kata. Kemudian itu tadi mampu taat tidak mampu taat, seperti rambu-rambu jadinya. Mampu taat tidak pada setiap tanda baca yang ada di setiap teksnya. Jadi sekali lagi mungkin sekalipun anak sudah mampu menuntaskan buku Harry Potter begitu ya, namun ketika tanda bacanya diterabas saja begitu, juga masih kurang tepat untuk dikatakan bahwa anak tersebut memiliki keterampilan baca yang tinggi. Nah Kak, jadi ini juga muncul pertanyaan di kepala. Kalau sekiranya tadi kan kakak udah jelasin nih, kalau level baca buku itu seperti ini, dan gimana nih cara kita mengelompokkan anak, kira-kira dia ada di level mana nih, dan kita akan menyuguhkan bahan ceritaan yang seperti apa, bahan cerita bukunya gitu. Ini dalam pelevelan ini kira-kira pengaruh nggak Kak? Anak itu paham dengan yang dia baca atau tidak gitu, misalnya anak itu dia sudah membacanya sudah masuk ke level membacanya itu lancar, dia membacanya udah lancar, sudah paham titik komanya sudah bisa gitu, artinya dia saat membaca intonasinya sudah bagus gitu. Cuma dia nggak paham dengan apa yang dia baca gitu, dia hanya sekedar menuntaskan, melihat huruf, menyatukan huruf menjadi kata, menyatukan kata menjadi kalimat, tapi dia nggak paham apa yang dibaca gitu. Itu pengaruh nggak Kak dalam pelevelan ini? Itu tidak dalam pelevelan buku yang sedang kita diskusikan ini. Ini. Oke, aduh, gimana nih? Apakah kira-kira kita turunkan jenjangnya, karena kita bahas tentang penjenjangan buku, kira-kira bagusnya nggak turun ya bahan bacaannya, buku ceritanya nggak usah yang level Harry Potter gitu, kasih kayak level Halo Balita yang dalam satu lembar hanya ada 3 kalimat dulu sampai dia paham, atau itu sebenarnya nggak ngaruh gitu, tergantung cuma butuh latihan dia aja untuk memahaminya, atau gimana nih Kak? Itu ada pengaruhnya begitu ya, tapi itu bukan yang pertama dilihat untuk penyesuaian dalam proses penjenjangan buku, penyesuaian jenjang dengan anak tadi. Itu memang ada pengaruhnya, namun itu bukan yang pertama kita lihat dalam proses penyesuaian jenjang buku dengan tingkat anak mana yang cocok dengan buku yang mana begitu. Itu bukan hal yang pertama untuk kita lihat. Tapi kalau pertanyaan apakah itu memiliki pengaruh, tentu memiliki pengaruh. Tapi itu bukan hal pertama yang akan kita lihat dalam proses penjenjangan ini. Oke. Nah, kalau sekiranya nih Kak, kita punya anak yang usianya ini udah tinggi lah. Kalau misalnya dia sekolah, dia tuh udah kelas 5 gitu, kelas 5 atau kelas 6. Cuma memang tahap membacanya itu masih yang level bawah gitu. Kita pengen dia dengan usianya yang kelas 6 itu dia bisa sampai di level yang tinggi gitu. Kira-kira nih ada nggak tips dari Kak Ardi, kira-kira gimana ya buat anak ini yang dari level 1 dia bisa naik ke level berikutnya gitu. Cara mudah untuk naik ke level berikutnya gitu. Karena di guru-guru biasanya gitu. Cara mudah ya. Yang pertama, sekalipun anak itu misalkan sudah kelas 6, tapi ternyata masih banyak salah sebut kata, mungkin atau tidak tepat dalam tanda bacanya begitu.
ketika anak itu kita lihat dari ketepatan menyebutkan suku kata dan kelancaran membaca kata dalam bentuk kalimat, itu masih, misalkan dia masih cocoknya di level jenjang kedua misalkan, ia harus dibalikkan dia ke jenjang kedua dia. Jadi dia sekalipun sudah kelas 6 tetap harus diberikan buku yang sesuai jenjangnya, tidak serta merta karena dia sudah kelas 6 kita berikan buku yang jenjangnya paling tinggi atau jenjang 5 begitu. Kalau memang keterampilan bacanya masih di buku yang jenjang kedua, maka sekalipun dia kelas 6 tetap kita berikan buku itu. Nah, seperti yang Miss Koi sampaikan tadi, memang bagaimana bisa supaya anak tersebut cepat naik jenjang, ya kita memang harus mendampinginya untuk terus belajar membaca, mendampinginya untuk belajar bagaimana bisa menyebutkan kata dengan tepat, bagaimana bisa membaca runtutan kata dalam kalimat yang panjang dengan lancar. Pertama ya memang kita harus kembalikan dulu dia kepada buku yang sesuai jenjangnya. Kemudian kita dampingi untuk cepat meningkat kemampuan bacanya, bisa membaca berulang-ulang. Biasanya ini guru-guru seperti Miss Koi sudah mencoba beberapa teknik bagaimana anak bisa cepat membaca, apalagi guru-guru yang di kelas rendah begitu kan. Iya, benar sih Kak, karena memang kendalanya di kita nih, khususnya para guru dan orang tua, selama pembelajaran via daring ini sulit untuk mendampingi anak bisa membaca lancar, menuntaskan level 1 misalnya. Sulit untuk mendampinginya gitu, dan ditambah lagi dengan saat daring nggak ada feedback langsung dari anak-anaknya gitu. Jadi memang mau tidak mau memang butuh pendampingan antara sekolah berarti dengan pihak di rumah atau yang mendampingi anak, harus benar-benar kerjasama nih untuk anaknya supaya bisa naik level dengan cepat gitu ya. Nah, kita juga untuk anak tidak bosan-bosan membaca, itu kita harus punya kreativitas dalam mengajak anak membaca. Misalkan Miss Koi juga sudah pernah cerita begitu bahwa pernah menerapkan read aloud pada anak-anaknya. Nah, pada proses read aloud pada anak-anaknya tentu ada beberapa kosakata yang mungkin baru untuk anak-anak di kelas Miss Koi. Ini metode-metode ini mengenalkan kosakata baru, kemudian mengajak anak untuk menyebutkan kosakata baru yang dengan baik dan benar. Ini jadi jadi satu atau beberapa teknik yang bisa digunakan dalam proses pendampingan anak supaya kemampuan bacanya, keterampilan bacanya bisa meningkat dari yang sudah ada sekarang. Kemudian mungkin kalau Miss Koi sudah pernah menerapkan read aloud gitu, mungkin perlu sebuah aktivitas begitu, sebuah aktivitas setelah membaca mau ngapain. Setelah membaca anak-anak mau diajak ngapain terkait bacaan yang sudah dibaca bersama dengan teknik read aloud tadi. Jadi ada semacam proses refleksi dari proses read aloud tadi. Mungkin ada pada buku yang sedang dibaca dengan teknik read aloud itu mungkin ada beberapa kosakata yang baru, mungkin ada kalimat yang memiliki tanda baca lebih dari 1 atau 2. Nah, mungkin di proses kegiatan setelah membacanya, Miss Koi bisa mendampingi anak untuk peka terhadap itu, untuk mengerti, oh ini kosakata baru, cara menyebutkannya ini, oh ketika ada tanda baca seperti ini, harusnya membacanya seperti ini dan atau seperti itu. Jadi bisa mencari satu aktivitas setelah membaca yang bisa menguatkan anak
atau meningkatkan kemampuan baca anak. Oke. Nah, alhamdulillah jadi mulai terpeta nih ya gimana ya mendampingi anak membaca suguhan buku cerita yang seperti apa nih yang cocok untuk anak-anak. Nah, untuk Kak Arbi sendiri nih, kira-kira untuk kami nih yang awam-awam ini mendampingi anak untuk belajar membaca, kira-kira pertanyaan terakhir ya Kak, sebelum kita, karena waktunya juga sebenarnya sudah lewat, tapi saya butuh tanyakan ini. Untuk anak-anak yang seperti level bawah tadi. Nah, karena ada tuh beberapa case di beberapa teman-teman yang bahkan ada di luar sekolah juga yang sharing nih, sekaligus boleh dong ditanyain nanti kalau sharing sama Kak Ardi gitu. Untuk anak, ada case anak yang secara usia dia udah tinggi nih usianya gitu, udah SD tapi udah level atas, udah kelas 5 SD. Tapi kemampuan membacanya memang sangat jauh gitu. Dalam arti bahkan di saat membaca dia belum, sering lupa dengan beberapa huruf gitu. Misalnya dengan huruf F, tapi dia lupa gitu dengan huruf F, dia bingung menyebutkan dengan huruf F itu yang mana sih, yang seperti apa sih gitu. Nah, kalau untuk yang seperti ini nih Kak, tadi kan kalau yang Kak Arbi sampaikan tadi, coba untuk didampingi nih anaknya, gimana supaya bisa membacanya itu didampingi gitu. Kira-kira ada nggak tips dari Kak Arbi, gimana ya caranya supaya anak, saya yakinnya anak yang belum bisa membaca di usia sudah kelas 5 atau kelas 6 SD ini, karena dia memang nggak sering dikenalkan dengan buku gitu. Nggak senang baca buku, nggak senang lihat buku gitu. Kira-kira gimana ya buat anak ini senang dengan buku cerita, jadi dia senang ngelihat huruf, jadinya hafal huruf gitu, dan kemampuan bacanya juga kita harapannya bisa meningkat gitu. Tips supaya senang dengan buku gitu. Apa ya? Kalau kasusnya seperti itu ya, misalkan ini huruf apa ya, dia lupa, sehingga proses membacanya terhambat begitu. Mungkin saya bisa bisa rekomendasikan begitu teknik mengajar teknik ACM. Ada satu teknik namanya teknik ACM. Nah, teknik ini biasa digunakan untuk mengenalkan huruf pada anak. Jadi ini teknik ACM, ada satu teknik, sebenarnya banyak teknik begitu. Cuman mungkin saya saat ini merekomendasikan untuk menggunakan teknik ACM begitu. Untuk mengenalkan huruf pada anak. Mungkin nanti di lain waktu saya bisa sharingkan bagaimana penggunaan teknik ini. Menggunakan teknik ACM untuk mengenalkan huruf, satu huruf, dua huruf, double huruf yang dalam jumlah banyak, kemudian memasukkan huruf vokal dalam mengenalkan huruf yang sudah ada huruf vokalnya atau mengenalkan huruf tanpa huruf vokal. Ini bisa menggunakan teknik ACM, tapi di lain waktu mungkin kita bisa sharing terkait itu. Sebenarnya banyak teknik, cuman untuk saat ini saya lebih rekomendasi pakai teknik itu. Kemudian yang itu ketika case-nya memang anak sulit mengenali huruf begitu ya, sehingga lupa. Kemudian yang mungkin bisa saya sarankan begitu, ya anak harus diberikan diberikan bahan bacaan yang memang sesuai dengan kemampuan dia begitu. Ketika anak menerima bahan bacaan atau buku yang kalimatnya berat, mungkin terlalu kalimat-kalimat seperti buku-buku ilmiah, itu terlalu berat untuk dipahami, kemudian isinya juga teks semua, padahal anak belum sampai ke sana keterampilan bacanya, itu tidak akan mendorong anak untuk cinta membaca, apalagi sampai memiliki kebiasaan baca. Artinya dari contoh seperti ini, kita memang perlu untuk memberikan satu bahan bacaan kepada anak yang memang sesuai atau pas
dengan anak kita gitu. Kalau anak hanya mampu membaca 15 kata dalam satu kalimat, maka carikan buku yang kalimatnya tidak melebihi dari 15 kata begitu. Mungkin itu yang bisa saya sarankan begitu ketika teman-teman atau Miss Koi mengalami case yang seperti tadi. Oke Kak, kita cek dulu kolom chat kita. Tadi ada yang ingin bertanya, cuma belum mengetikkan. Dia izin boleh bertanya Kak? Boleh, silahkan. Boleh diketik di kolom chat ya. Dari Ruang Baca Bambu. Boleh diketik ya teman-teman yang mau tanya. Kita cek lagi apa ada pertanyaan di sini. Kayaknya tadi yang usia anak 8 tahun sudah ya, sudah terjawab. Oke. Nah, alhamdulillah pertanyaan yang di kolom chat sudah terjawab semua ya teman-teman. Ya senang sekali hari ini. Banyak hal bermanfaat yang bisa diambil, catatan saya penuh. Dan kayaknya jadi inspirasi juga buat saya nanti buat sudut baca di ruang kelas, sudut baca bahan ceritaan yang mana nih yang cocok untuk anak-anak di sekolah. Sudah ada belum ya? Tadi katanya ingin bertanya. Enggak ada sih, Kak. Enggak ada. Kelihatannya tidak ada. Bisa jadi pertanyaannya sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang saya sebutkan. Oke. Jadi apa ya, penjenjangan yang kami miliki gitu di dompet Duapa, di SLI itu penjenjangan hanya pada sampai jenjang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Nah mungkin oke. Banyak notifikasi masuk. Jadi penjenjangannya hanya sampai level 6 begitu ya. Nah, untuk sesi ini mungkin kita tadi di awal sudah kita coba sampaikan begitu bahwa memang ini kita coba khusus gitu. Bagaimana menjenjangkan buku cerita saja. Nanti buku-buku yang lain mungkin di lain kesempatan. Oke. Terima kasih Kak Ardi. Tadi ada titipan juga dari kolom chat. Kak boleh nggak kalau ini nanti akan ada rekaman ulangnya nggak gitu untuk bisa dilihat lagi? Karena ada yang dia lihatnya baru setengah gitu, nggak lihat dari awal. Dari siapa tadi ya? Titipannya itu. Mudah-mudahan nggak salah klik, bisa dilihat di IGTV-nya nanti. Oke, mudah-mudahan nanti teman-teman yang tadi ngikutinnya baru setengah bisa lihat ulang. Semoga tidak salah klik. Dan tadi menarik sih Kak Armi bilang bakalan ada sesi berikutnya ngebahas tentang literasi tapi dengan tema yang berbeda. Kita tunggu untuk tema berikutnya. Nanti boleh berkabar ke kami jika ada tema-tema berikutnya. Insya Allah bisa saling sharing di sini. Oke Kak Arbi, terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf atas keterlambatannya. Dan semoga sehat-sehat selalu dan semoga apa yang hari ini kita sudah dengar dari Kak Arbi bisa bermanfaat untuk kita, para guru dan orang tua yang ada di luar. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih kembali, Miss Koya. Obrolan santai hari ini. Ya, sama-sama Kak. Dan oke, itu aja. Makasih Kak Arbi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.